Anak-anak silahkan logout. Cek. Wih. Assalamualaikum, Pak. Ulang timer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Pak. Salam. Saya baru selesai jam 7 tadi, langsung saya buat link. Nah ini. Kita lanjutkan kuliah kita soal konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi hari ini kita akan bahas 4 hal terkait soal konstitusi yang sebelumnya sudah didiskusikan. Pertama soal konstitusi, kedua soal konstitusionalisme itu apa, ketiga klasifikasi konstitusi, yang keempat adalah metode perubahan konstitusi. Kita mulai dari konstitusi. Nah, studi tentang konstitusi dan konstitusionalisme merupakan salah satu pusat perhatian dalam hukum tata negara. Jadi dari ilmu politik. Nah, studi tentang konstitusi dan konstitusionalisme berada pada interaksi dan interrelasi HTN dan ilmu politik. Dia selalu berbarengan antara persoalan politik, ilmu politik, dan hukum tata negara. Sains-centric politik itu selalu membahas soal hukum tata negara. Tapi hukum tata negara tidak membahas soal saintifik ilmu politik. Itu perbedaannya. Secara pendekatan, keduanya sama-sama secara yuridis. Kalau HTN itu secara yuridis, kalau ilmu politik pendekatannya lebih kepada hal yang bersifat empirik. Jadi di sana perbedaannya. HTN lebih kepada pembahasan soal norma-norma, kemudian asas, kemudian nilai. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi pokok bahasan hukum tata negara. Sedangkan ilmu politik itu hal-hal yang bersifat nyata, lapangan, kemudian persoalan kekuasaan. Nah, itu yang menjadi ciri dari ilmu yang sedang kita bahas hari ini. Konstitusi adalah salah satu dari sumber hukum tata negara. Dan fokus pembahasan konstitusionalisme mengenai pengaturan organ-organ kekuasaan negara juga bagian penting dari HTN. Jadi konstitusi itu bukan hanya membahas soal bagaimana berdirinya sebuah negara, apa yang kemudian menjadi ideologi sebuah negara, apa yang kemudian menjadi spirit perkembangan negara, sampai kemudian tapi ada hal yang penting, yaitu bagaimana organ-organ negara itu diatur agar tidak saling memasuki, itu yang pertama. Yang kedua, tidak saling mengambil kewenangan antar organ negara. Nah, konstitusi dan konstitusionalisme yang membahas tentang kekuasaan negara dan hubungannya dengan warga negara merupakan pembahasan dalam ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang fokus pada soal kekuasaan. Di sana perbedaan intinya. Jadi perbedaannya adalah kalau HTN secara yuridis itu fokus kepada bagaimana antar organ negara dan tidak saling kemudian mengambil kewenangan. Antar organ negara itu diatur soal apa kewenangannya, apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau ilmu politik itu lebih kepada bagaimana dia fokus pada soal kekuasaan. Jadi intinya adalah soal kekuasaan kalau ilmu politik. Nah, konstitusi adalah hukum dasar. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Konstitusi itu adalah hukum dasar. Atau orang sering menyebutnya dengan norma dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Norma ada juga yang menyebutnya dia adalah statement bounds theory. Teorinya Hans Kelsen, konstitusi dikatakan sebagai norma dasar, tapi menurut Hans Nonsky, konstitusi bukan norma dasar. Norma dasarnya ada yang kemudian yang Hans Nonsky menyatakan bahwa
norma dasarnya adalah nilai-nilai yang kemudian menjadi ciri sebuah negara atau inti sebuah negara. Itu yang kemudian di kita itu menyebutnya dengan Pancasila. Nah, menurut catatan sejarah klasik, dua kosakata yang berhubungan dengan pengertian konstitusi yaitu politia dan dari bahasa Yunani dan constitutio dari bahasa Latin Romawi. Jadi politia dari bahasa Yunani dan bahasa constitutio dari bahasa Latin atau Romawi yang sebelumnya sudah kita pelajari dalam ilmu negara, itu banyak menjelaskan soal konsep bagaimana pembentukan dari sebuah negara itu dimulai dari kota-kota kecil di Yunani yang kemudian kota-kota kecil di Yunani yang kemudian sering disebut dengan polis. Dari polis inilah kemudian melahirkan yang namanya politia katanya Aristoteles pada saat itu. Nah, kalau di Romawi itu kemudian dia menyebutnya dengan constitutio. Nah, secara etimologis konsep klasik tentang konstitusi dan konstitusionalisme perkembangannya dapat dilacak dari penggunaan kosakata politia dan konstitusi tersebut. Itu kemudian menjadi dasar soal konstitusi yang berkembang di beberapa negara. Kemudian setiap negara selalu memulai pembentukan negaranya dengan memiliki sebuah konstitusi. Konstitusi memiliki menjadi peran penting kemudian terbentuknya negara sampai kemudian bagaimana negara itu dijalankan. Semua tergantung dari sebuah konstitusi. Nah, pada zaman Yunani kuno, negara kota atau Athena pernah memiliki tidak kurang dari 11 konstitusi. Itu sekelas Athena di Yunani kuno. Jadi Athena itu pernah memiliki 11 konstitusi. Nah, Aristoteles filsuf terkemuka di Athena berhasil menghimpun sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Nah, negara yang dimaksud oleh Aristoteles itu dari beberapa polis-polis yang ada di Athena. Dia kumpulkan itu menjadi 158 konstitusi. Nah, konstitusi yang dimaksud oleh Aristoteles adalah berbentuk plakat-plakat. Jadi plakat-plakat sebuah pengumuman soal bagaimana tata laksana bernegara, bagaimana kemudian kewajiban dari warga negara itu kemudian dianggap sebagai sebuah konstitusi di Athena pada saat itu. Namun istilah dan pengertian konstitusi seperti yang dipahami saat ini belum dikenal pada masa Yunani kuno, meskipun cikal bakalnya atau idenya sudah muncul. Nah, itu sudah ada sejak Yunani kuno, tapi dia belum dimaksud sebagai sebuah konstitusi, hanya dikatakan sebagai sebuah politia. Politia itu adalah negara. Kemudian tata cara pembentukan negara, tata cara merawat negara, tata cara menjalankan kenegaraan yang Aristoteles tulis dalam bukunya Politia yang kemudian dianggap sebagai sumber dasar terbentuknya sebuah konstitusi atau sumber dasar bagaimana sebuah negara itu terbentuk. Istilah dan pengertian konstitusi yang dipahami sekarang ini dimulai dikenal pada zaman Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi yang kita maksud hari ini adalah Vatikan. Kemudian Vatikan itu menjadi ciri dari negara pasca Romawi, pasca Yunani kuno. Nah, konstitusi pada masa Romawi diartikan sebagai sebuah kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi itu membentuk sebuah hukum dan itu yang kemudian disebarkan kepada masyarakat. Kenapa Kaisar membentuk hukum? Karena Kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah, itu yang dianut oleh masyarakat filsafat hukum alam yang kemudian menjelaskan karena raja atau kaisar atau pendeta dianggap sebagai seorang wakil Tuhan, maka dia diberikan kewenangan untuk membentuk hukum. Hukum yang dibuat kemudian lahir bukan atas dasar keinginan masyarakat seperti yang terjadi di Yunani kuno atau di zaman Politia. Kalau di zaman Kekaisaran Romawi, semua hukum itu dibuat oleh raja, ditentukan oleh pendeta atau ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu. Hukum Romawi termasuk konstitusi Roma, memberikan pengaruh pada hukum negara-negara Eropa. Itu yang kita kenal kemudian dengan hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi lah hukum yang membentuk bagaimana hukum yang ada di daratan Eropa, baik Eropa Barat maupun Eropa Timur. Pada abad ke-7 sekitar tahun 622 Masehi, lahirlah Piagam Madinah. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai konstitusi tertua di dunia hari ini. Piagam Madinah yang dilahirkan sebagai bagian dari kesepakatan Rasulullah kepada wakil-wakil dari berbagai kaum, ya. Kalau kita sebut dengan kaum, suku bangsa, suku yang ada di Madinah. Jadi Piagam Madinah ini melahirkan kesepakatan
di situ ada kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Kemudian ada kaum Yahudi. Yahudi ini ada sekitar 7 kaum Yahudi. Kemudian ada kaum dari suku-suku lainnya. Nah, suku-suku ini yang kemudian bersepakat membentuk yang namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah membuat perjanjian untuk hidup bersama, berdampingan secara damai, kooperatif, dan toleransi. Jadi inilah piagam tertua yang kemudian yang dikatakan yang secara tertulis dibuat oleh masyarakat Madinah untuk sama-sama menjaga perdamaian, tidak saling membunuh, tidak saling kemudian kita kenal namanya homo homini lupus itu, yang kuat memangsa manusia yang lain, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Saling kooperatif, saling bermusyawarah, saling toleransi, kemudian semuanya diselesaikan secara damai. Nah, Piagam Madinah ini yang kemudian sampai dengan hari ini selalu menjadi contoh yang baik kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia sudah memperoleh kenabiannya atau di tahun 622 Masehi. Nah, jika mengacu pada kosakata bahasa Prancis yaitu constituer atau artinya konstitusi, adalah membentuk, yang berarti sebagai awal pembentukan negara dan awal dari segala peraturan mengenai negara. Itu kalau kita bahasakan dia dari bahasa Prancis. Kalau bahasa Prancis itu menyebutnya dengan konstituer. Nah, dalam keseharian istilah konstitusi sering disamakan dengan undang-undang dasar. Berbentuk tertulis yang merupakan terjemahan dari kosakata grondwet dari bahasa Belanda. Kalau Belanda menyebutnya dengan grondwet. Kalau kita menyebutnya dengan undang-undang dasar. Nah, di kalangan ahli HTN ada perbedaan pendapat tentang pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Sebagian pendapat konstitusi dan undang-undang dasar memiliki pengertian yang sama, yaitu Dr. Sri Sumantri, Jeff Strong, dan James Bridge. Dan sebagian lagi berpendapat konstitusi dan undang-undang dasar memiliki pengertian yang berbeda, karena konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Mencakup juga konstitusi tidak tertulis, itu katanya Van Apeldoorn, Herman Heller, V. Lesser. Nah, menurut Brian Thompson, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai a document which contains the rules for the operation of organization. Jadi, konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan umum soal menjalankan sebuah organisasi secara dokumen yang mengisi aturan hukum untuk menjalankan sebuah organisasi. Itu yang dimaksud oleh Brian Thompson. Nah, definisi konstitusi Thompson ini bersifat terbuka untuk semua jenis organisasi. Dia tidak membedakan organisasi mana yang dimaksud. Apakah dia organisasi dalam sebuah negara, atau organisasi badan hukum, atau organisasi dalam masyarakat. Tapi dia menyatakan bahwa semua organisasi itu wajib memiliki dokumen hukum untuk mengatur jalannya sebuah organisasi. Kalau secara sederhananya itu sama dengan kemudian standar operasional prosedur misalnya, atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Itu adalah bagian dari kemudian hukum dasar, hukum yang kemudian menjadi dasar bertindaknya sebuah negara untuk menjalankan negaranya dan bagaimana mengatur organisasinya. Atau sebuah organisasi untuk dijalankan itu sebagai sebuah ormas misalnya, dan bagaimana cara mengatur anggotanya. Nah, ini yang kemudian dimaksud oleh Thompson. Tapi hingga organisasi besar seperti organisasi dunia. Umumnya konstitusi memusatkan perhatiannya pada soal pengaturan pembatasan kekuasaan. Ini ada dua. Jadi ciri sebuah konstitusi itu adalah mengatur soal bagaimana soal dia pengaturan kekuasaan itu, apa maksudnya? Perhatiannya pada pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Jadi bagaimana mengatur organisasi negara itu dan membatasi soal kekuasaan negara tersebut, kekuasaan dari organisasi tersebut, agar sebuah organisasi tidak terlalu luas menjadi memiliki kekuasaan. Kalau Ivan Darcek, konstitusi itu bertujuan sebagai identity, the source, purpose, uses, restrain the public power. Jadi dia sebagai sebuah identitas dari kekuasaan sebuah organisasi. Nah, kekuasaan yang tanpa batas atau tanpa kontrol cenderung akan menjadi sewenang-wenang, menindas dan korup. Nah, ini kemudian threat of the corrupt. Jadi kekuasaan
yang tanpa batas atau tanpa kontrol cenderung akan menjadi sewenang-wenang dan menindas dan korup. Itu tesisnya. Menurut AH Sturgeon, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Itu yang kita termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Jadi dia berisi soal perjuangan, yang itu yang termuat di pembukaan ya. Kemudian soal perkembangan ketatanegaraan, perkembangan politik kekuasaan negara. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik di waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang itu yang kita sering sebut dengan tujuan bernegara yang ada di alinea keempat Undang-Undang 45. Yang keempat, soal keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang ada dipimpinnya. Nah, itu yang kemudian ada di batang tubuh Undang-Undang 45. Nah, ini yang dimaksud oleh Steintukat soal Undang-Undang Dasar. Ada pertanyaan dulu. Silakan. Soal konstitusi. Silakan kalau yang ada yang bertanya. Lanjut aja. Izin Pak, mungkin lebih dipelankan sedikit Pak untuk cara penjelasannya itu. Baik, kita masuk ke konstitusionalisme. Tadi kita sudah bahas soal apa itu konstitusi. Konstitusi, kesimpulannya konstitusi itu adalah norma dasar dalam menjalankan sebuah organisasi yang bernama negara atau sebuah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, biasanya kita sebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau dalam bernegara itu namanya adalah konstitusi. Dia aturan dasar yang kemudian yang digunakan untuk menjalankan roda ketatanegaraan. Dan dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi itu adalah lahir dari sebuah kesepakatan bersama. Seperti katanya Aristoteles, dia lahir dari beberapa negara-negara yang kemudian bersepakat membentuk satu konstitusi. Atau di Indonesia sering dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sedangkan konstitusionalisme adalah paham. Begitu kita mendengar kata isme, maka kita akan sama-sama bersepakat. Isme adalah bagian dari sebuah paham, bisa juga dikatakan ideologi soal konstitusi. Jadi secara pandang kita melihat konstitusi atau paham konstitusi yang dikatakan Carl J. Friedrich adalah merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Nah, itu yang dikembangkan oleh negara-negara demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Nah, ini yang sering disebut dengan nama konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu perlu dibatasi. Kenapa kekuasaan perlu dibatasi? Ketika kekuasaan tidak dibatasi, maka cenderung kekuasaan itu akan korup. Dikata tadi, kekuasaan itu akan condong, kekuasaan itu akan sewenang-wenang, kekuasaan itu akan tanpa batas kemudian, ketika dia tidak dibatasi. Paham konstitusionalisme berkembang dari akumulasi gagasan para filsuf dan pengalaman sejarah berbagai negara, khususnya di Eropa dan Amerika. Kenapa negara state atau negara bangsa kemudian? Negara bangsa yang kita lihat hari ini hanya ada mungkin di Amerika, hanya ada mungkin di Indonesia. Itu yang kita lihat kemudian. Negara bangsa itu cuma ada di Inggris Raya dan negara-negara persemakmurannya. Tapi negara-negara bangsa yang kita agungkan kemudian ada di Eropa itu tidak terjadi. Yang ada di Timur Tengah, di Arab, itu kemudian tidak ada. Kemudian yang ada di Uni Soviet, yang ada di Yugoslavia, atau yang ada di Cina.
semuanya poranda. Kita bisa lihat kemudian bagaimana Eropa, Prancis, Belanda, Jerman maupun yang lainnya itu terbentuk dari suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa yang kemudian mendiami daerah-daerah itu membentuk negara masing-masing. Dia tidak mampu kemudian melahirkan, walaupun hari ini kita lihat ada Uni Eropa misalnya. Uni Eropa bukan bagian dari kemudian menyatukan nation atau negara bangsa. Dia hanya penyatuan kemudian dalam persoalan perdagangan, persoalan ekonomi. Tidak sampai kemudian menyatukan bahwa dia adalah ras yang sama, suku yang sama. Tidak seperti itu kemudian. Di di Arab juga demikian. Di Arab tidak kemudian apa yang tadi yang sudah kita bicarakan soal Pega Madinah, pasca Rasulullah meninggal, Pega Madinah tidak mampu dipertahankan. Pembunuhan atau penjulitbalikan sebuah kekhalifahan itu menjadi sesuatu yang hal pasca meninggalnya Rasulullah maupun Khalifah Rasyidin. Makanya terjadi kemudian perpecahan, terjadi sebuah perbedaan cara pandang di masing-masing negara. Suku-suku bangsa itu kemudian membentuk masing-masing negaranya. Ada Oman, ada Yaman, ada Saudi Arabia, itu berbeda-beda kemudian. Ada Qatar dan seterusnya. Di Uni Soviet misalnya. Uni Soviet yang awalnya adalah klaimnya Putin hari ini, dia tidak sependapat dengan pembentukan negara Soviet. Dia lebih menyebut dirinya sebagai orang Rusia. Itu Putin. Kenapa kemudian Uni Soviet bubar? Kalau kita bahasa sejarahnya itu, ada beberapa suku bangsa yang kemudian tidak bisa disatukan menjadi Soviet. Bolshevik lewat Lenin, lewat Karma, kemudian Lenin sampai ke Stalin, tidak mampu kemudian melahirkan satu cara pandang bahwa mereka ini satu negara, satu suku, dan tidak bisa. Mereka yang di barat, mereka yang di selatan, mereka yang di timur berbeda-beda kemudian dari sukunya. Mungkin Belarusia, Rusia, dan Ukraina dapat dikatakan menjadi satu suku bangsa. Tapi dalam kenyataannya, Ukraina diberikan kemerdekaan oleh Uni Soviet dan seterusnya. Begitu juga Belarusia. Nah, Yugoslavia juga demikian. Yugoslavia porak-poranda kemudian melahirkan beberapa negara. Negara yang lahir itu berdasarkan sukunya, bukan kemudian berdasarkan nation state-nya. Bangladesh dengan Lebanon misalnya. Bangladesh dengan Lebanon setelah merdeka dari India, kemudian Bangladesh dan Lebanon, padahal itu memiliki agama yang sama-sama beragama Muslim terbesar, tetapi karena suku bangsa yang berbeda, mereka saling berperang kemudian. Itu yang terjadi. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Oman dan seterusnya. Jadi persoalan perbedaan suku bangsa kemudian tidak mampu melahirkan nation state. Nah, sejarah itu hanya mampu diciptakan kemudian di Indonesia. Nation state yang kita banggakan hari ini itu cuma ada di Indonesia. Dengan Pancasila yang dimiliki Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Nah, itu yang dimaksud keberhasilan. Kalau kita bicara soal keberhasilan nation state di negara-negara, itu gagal. Tapi kalau kita bicara keberhasilan itu cuma ada di Indonesia. Hanya Indonesia yang mampu mempertahankan kemudian perbedaan suku itu tidak menjadi sebuah sebuah perpecahan sebuah negara. Kemudian perbedaan itu kemudian memperkuat dia menjadi yang namanya nation state bernama Indonesia. Dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, hal ini yang kemudian yang lahir, yang kita anggap sebagai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini ketika dia dilanggar, maka akan muncul riak-riak untuk memisahkan diri. Riak-riak untuk tidak sepakat dengan apa yang dikatakan, apa yang sudah disepakatin, tapi itu dilanggar.
Nah, itu yang terjadi. Kalau kita bahas sejarah antara Barat dan Timur itu adalah fondasi, bukan fondasi, itu benteng yang membentengin Indonesia. Barat dan Timur, Aceh dan Papua, begitu juga Maluku. Aceh, Papua dan Maluku. Kemudian ada negara perbatasan. Itu adalah benteng yang membatasi benteng yang menjadi kekuatan Indonesia. Hal-hal demikian yang kemudian di dalam konstitusionalisme itu diatur kemudian menjadi di pasal 18. Makanya kemudian ada namanya daerah-daerah khusus. Daerah-daerah khusus ini yang kemudian menjadi benteng dia karena dia khusus. Kekhususannya dia adalah persoalan dia batas dan seterusnya. Paham konstitusionalisme yang berkembang yang gagasan filsuf pengaruh sejarah bagi Eropa dan Amerika. Nah, paham konstitusionalisme muncul sebagai gugatan dan antitesis terhadap praktek monarki absolut yang berlangsung di negara-negara Eropa. Monarki absolut atau sistem dengan cara kerajaan itu terjadi. Makanya revolusi. Woi, matiin mic-nya itu. Dia baru masuk kayaknya itu. Karena baru masuk memang suaranya ketahuan. Jadi siapa yang baru masuk itu ketahuan. Nah, paham konstitusionalisme itu muncul sebagai gugatan antitesis terhadap praktek monarki absolut. Kenapa monarki absolut kemudian menjadi pertentangan di Eropa? Beberapa negara kemudian tidak lagi menjadi negara-negara kerajaan, tidak lagi menjadi basis teritorinya adalah raja. Misalnya Inggris kenapa bertahan dengan raja, dengan sistem monarki absolut? Ternyata Inggris mampu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan itu, dan kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian ditolak melahirkan bentuk kesepakatan bersamanya akhirnya adalah publik itu punya kewenangan untuk mengawasi negara. Kemudian masyarakat diberikan kewenangan memiliki calon ya, memiliki wakil di dalam monarki, di dalam pemerintahan raja untuk mengawasi raja. Itu cara yang kemudian dipilih oleh Inggris. Makanya banyak kita dengar sir-sir ya, sir-sir yang bukan dari keturunan bangsawan, tapi lahir dari pabrik, dia menjadi sir. Dia adalah bagian dari kerajaan yang kemudian dapat digaji oleh raja, digaji oleh pemerintahan, dan dia memiliki kewenangan hak suara maupun hak untuk dipilih dan memilih. Itu di Inggris. Berbeda dengan ketika Napoleon menjatuhkan Raja Louis keempat, itu yang terjadi berbeda. Napoleon merubah sistem Inggris, sistem monarki absolut menjadi sistem republik di Perancis. Makanya hari ini kita ketahui di Prancis itu adalah dipimpin oleh seorang presiden. Nah, itu buah dari proses revolusi Prancis yang dilakukan oleh Napoleon. Kenapa Belanda sampai dengan hari ini masih bersistemkan monarki absolut? Zaman Napoleon, Belanda mampu dia tumbangkan, mampu dia kuasai. Napoleon ini kan sampai ke Mesir. Ketika dia ke Mesir, dia mampu bekerja sama dengan masyarakat Mesir pada saat itu. Malah Napoleon ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Itu di bukunya para peneliti Kairo ya. Napoleon itu kemudian menguasai Mesir sebelum akhirnya Mesir itu dikuasai oleh Inggris. Akibat kekalahan Napoleon. Karena Napoleon akibat Napoleon tidak bisa pulang sebetulnya. Kenapa Napoleon tidak bisa pulang? Karena armada laut Napoleon semuanya sudah hancur. Yang di laut sudah hancur, dia bertahan di dalam kota Mesir. Akhirnya kesepakatannya dia ingin pulang ke Prancis. Akhirnya kesepakatannya dia diberikan jalan ke Prancis, tapi dia harus menyerahkan Mesir kepada Inggris. Sampai kemudian Inggris masuk ke Saudi Arabia.
Nah, di Saudi Arabia kemudian ada, karena ada pertentangan beberapa suku ya, akhirnya sampai kemudian Inggris memberikan raja itu kepada keturunan Raja Fahd itu. Itu yang dilakukan Inggris. Perlakuan Inggris hampir sama dengan perlakuan terhadap Malaysia. Ketika Soekarno, Presiden Filipina dan Malaysia dan raja di Malaysia pada saat itu sepakat untuk membentuk negara bernama Nusantara. Nusantara itu Indonesia, Prancis dan Malaysia. Tiba-tiba Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Nah, itu yang kemudian terjadi perlawanan terhadap menolak Inggris dilindas, Malaysia dilindas, permusuhan dimulai soal perang Indonesia melawan Malaysia. Itu ide awalnya adalah bagaimana membentuk negara bernama Nusantara. Nah, itu yang kemudian perbedaan antara monarki absolut dengan republik. Monarki absolut kemudian menjadi sejarah menjadi kekuasaan itu adalah temurun. Kekuasaan itu selalu diwariskan dari keturunan para bangsawan yang menguasainya. Nah, pertentangan itu yang kemudian dilakukan oleh Napoleon yang kemudian membentuk republik. Kekuasaan itu harus dibatasi. Kekuasaan itu tidak boleh kemudian kekuasaan seumur hidup atau kekuasaan dari arian dari keturunan mereka atau dinasti yang kita sebut itu. Itu cikal bakalnya kemudian. Kenapa muncul revolusi Prancis? Revolusi Prancis lahir untuk bagaimana membatasi kekuasaan raja. Kalau tidak bisa raja dikontrol, maka raja harus diturunkan dan diganti oleh kekuatan masyarakat untuk rakyat. Nah, akhirnya Napoleon, sang pangeran Inggris ini, sang panglima perang Inggris ini, dia kemudian menjadi panglima di Prancis. Sampai dia berperang ke semua negara untuk bagaimana memperkuat kekuasaannya. Itu. Jadi paham soal konstitusionalisme itu diawali mulai dari Inggris. Kenapa kemudian Napoleon memerangi Raja Louis? Kekecewaan masyarakat terhadap Raja Louis adalah ketika masyarakat membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu bukan digunakan untuk membangun di tempat-tempat yang sudah dibayarkan pajaknya tersebut, tapi digunakan untuk berpesta oleh para raja. Makanya kita kenal kaum borjuasi di zaman itu adalah kaum dari kelompok Raja Louis. Borjuasi ini hari ini kita kenal namanya oligarki ya. Jadi orang-orang kaya di zaman kerajaan itu, masyarakat disuruh bayar upeti atau disuruh bayar pajak, tapi uang pajak itu digunakan untuk berpoya-poya dan berpesta. Itu yang menimbulkan kemarahan di Prancis, akhirnya Raja Louis sampai kemudian dipenggal oleh Napoleon. Pemenggalan itu kemudian merubah sistem kekuasaan negaranya, merubah sistem hukum di negara Prancis, tidak lagi menganut sistem monarki absolut atau kekuasaan raja, tapi menganut sistem demokrasi. Demokrasi dimulai dari Prancis. Dengan sistem republik, kekuasaan kemudian dibatasi. Tidak kemudian makanya kemudian ada pemilu dan seterusnya yang kita kenal. Ada pertanyaan dulu? Macet. Ada, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosen yang sangat kita hormati dan rekan-rekan Fakultas Hukum yang saya cintai. Saya mau bertanya ini aja, Pak. Apakah semua negara itu memiliki konstitusi, Pak? Dan bagaimana dengan negara yang dijajah itu seperti Palestina dan yang lain-lain?
Itu aja sih, Pak. Hampir semua negara itu memiliki konstitusi secara tertulis. Yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis itu ada 4 negara. Salah satunya adalah Inggris. Inggris itu tidak punya konstitusi, tapi dia punya nilai-nilai konstitusi yang kemudian dijalankan. Nilai-nilai konstitusinya adalah custom atau kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan di Inggris, misalnya soal bagaimana kemudian cara membayar pajak dan seterusnya, kekuasaan, mekanisme pengawal kekuasaan. 2 revolusi di Inggris itu yang mengawali kemudian bagaimana raja di Inggris itu harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Karena masyarakat sudah mengeluarkan pajak, sudah membayar, sudah memberikan negara hartanya, seharusnya negara membalikkan apa yang diberikan oleh masyarakat. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi lahirnya hak asasi manusia. Piagam Magna Carta itu adalah proses revolusi di Inggris kemudian di tahun 1200-an ya, di abad ke-13, 1200-an. Nah, dari situ kemudian ada perubahan kebiasaan di Inggris. Kalau sebelumnya mekanisme pengawasan raja itu hanya dilakukan tidak ada pengawasan di raja, kekuasaannya mutlak. Di Pengalaman ulah ya Wayan. Adik kan senang dengan di full mau dadangan. Coba matiin dulu mic-nya itu. Dia baru masuk itu kayaknya. Musuh dan nak katingo songan ulek dan banjarin. Itu 1259 tidak salah Magna Carta. Kemudian muncul kembali di tahun 1600-an sebelum revolusi Prancis ya. 1600-an diawali dari proses invasi yang dilakukan Napoleon. Nah, Napoleon kemudian mengawali proses yang namanya bagaimana kekuatan masyarakat menjadi hal terpenting untuk menjalankan sistem kenegaraan. Sistem bernegara yang baik itu adalah mengakomodir kepentingan masyarakat, itu Napoleon. Jadi masyarakat ini harus kemudian diberikan kewenangan untuk pengawasannya. Itu ketika Napoleon muda bicara, tapi ketika Napoleon sudah tua yang bersama dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno. Kekuasaan yang begitu lama itu akan berdampak pada orang untuk melakukan korupsi. Orang melakukan korupsi sama dengan untuk menumpukan harta. Makanya kita kenal ada namanya God Glory Gospel. God Glory Gospel itu bukan spirit dari kekuasaan yang ada di Eropa pada abad ke-18. God itu emas, glory itu perempuan, gospel itu ada kekuasaan. 3G. Jadi orang beramai-ramai untuk berkuasa itu untuk mengumpulkan harta dan perempuan. Harta, tahta dan kekuasaan. God, glory, gospel. Itu di zamannya Napoleon. Itu zaman Napoleon ketika dia sudah mulai tua. Nah, itu yang dikatakan bahwa ketika orang sudah menikmati sebuah kekuasaan, maka dia akan cenderung untuk menjadi korup. Dia akan cenderung untuk bagaimana caranya menipu rakyat kembali. Makanya akhirnya pelajaran dari revolusi Prancis maupun Magna Carta dan seterusnya itu memunculkan yang kemudian yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Nah, revolusi ilmu pengetahuan itu melahirkan yang bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Jadi dia tidak dibatasi. Ketika dia tidak dibatasi, dia akan ke sana lari. Pertama dia akan mengumpulkan harta atau cenderung korup itu di situ. Itu di beberapa negara kemudian. Persoalan kemudian negara-negara itu tadi soal Palestina misalnya. Soal Palestina ini tinggal persoalan pengakuan. Apakah Palestina diakui sebagai sebuah negara berdaulat atau tidak? Banyak kemudian yang tidak diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Misalnya hari ini, bukan hanya Palestina, ada Taiwan, ada Makau yang tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh Cina misalnya. Itu yang terjadi. Kemudian ada beberapa negara yang kemudian di Afrika, sebagainya. Misalnya dari perang Rusia dan Ukraina, ada 2 negara yang kemudian oleh Rusia itu diakui kemerdekaannya. Kepentingannya adalah persoalan bagaimana 2 negara itu membantu Rusia untuk melawan Ukraina.
kalau saya di Ukraina, saya katakan ini kan yang berperang dua gajah berperang yang menjadi pelatuknya kemudian hancur lebur. Seperti Ukraina. Ukraina ini kan hanya pintu masuk untuk melawan kekuatan dua perang ini. Ya, Amerika dan Kekuatan NATO. Amerika dengan NATO-nya melawan Rusia. Itu yang terjadi. Ukraina mencoba melawan, tapi yang mengompori tetap diam, tidak bergerak, kan? Itu yang terjadi. Jadi pelatuknya ini yang akan habis. Kedua negara ini saling tertawa, gitu kan? Rusia maupun Amerika saling tertawa di luar, karena dia sudah mampu mengontrol. Amerika, kamu jangan terlalu serakah. Saya mau perang lawan Ukraina, katanya. Begitu dia perang, semua orang terganggu, gitu kan? Eropa terganggu, akhirnya dia besar-besaran untuk menolak perang karena tidak punya gas, tidak punya ini. Itu kekuatan negara-negara besar. Kemudian Amerika suruh orang perang, tapi dia kan jauh lokasinya di Amerika. Kalau dia di Eropa, nah mungkin Amerika suruh orang perang. Itu hebatnya Amerika. Negara dia jauh dari negara-negara yang lain. Dia suruh orang perang, yang hancurkan juga dia, bukan saya yang hancur. Itu kata Amerika. Nah, itu yang kemudian. Jadi konstitusi itu dijadikan dasar dia untuk memulai bagaimana kekuasaan itu dia rancang. Sebelum lahirnya demokrasi, kekuasaan itu hampir sebagian negara itu menganut sistem monarki absolut. Hampir sebagian negara itu menganut sistem monarki absolut. Kekuasaan mutlak itu ada di raja. Hampir semua wilayah ini mengenal. Tidak di Arab pun demikian. Jadi Khalifah itu kan hanya pemimpin yang kemudian pasca meninggalnya Khalifah Rasyidin, di antara para khalifah juga saling membunuh. Itu yang terjadi di Mesir kemudian ketika Napoleon masuk ke Mesir, satu kekuatan kemudian mengompori yang lain itu untuk kepentingan menjatuhkan khalifah yang satu. Itu yang terjadi. Makanya kemudian khalifah itu bukan sistem kekuasaan mutlak. Tanah Arab pun tidak mampu kemudian menyatukan dirinya. Akhirnya mereka terpecah berdasarkan suku-sukunya. Itu di awal dikatakan nation state itu penting. Ciri identitasnya apa? Karena mereka tidak punya ciri identitas, kemudian mengklaim sebagai keturunan ini, ya, itu yang terjadi. Nah, itu ketika negara kemudian sudah membentuk dirinya berdasarkan kesepakatan, maka konstitusi itu menjadi pijakan dasarnya. Pijakan dasarnya bahwa dia lahir berdasarkan konstitusi yang dia sepakatin bersama. Tadi kan sudah dikatakan bahwa di Yunani kuno saja itu sampai dia menemukan ada 11 kali konstitusi, perubahan konstitusi. Maka 11 kali itu adalah terjadi perubahan kesepakatan masyarakat terhadap 11 kalinya amandemen. Itu di Yunani kuno. Di Pega Madinah, misalnya tadi dikatakan Pega Madinah, di zaman Rasulullah, semua orang sepakat apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Tuhan, kemudian dia Imam Wahyu dan sebagainya. Tapi pasca Rasulullah meninggal, itu terjadi kemudian peperangan. Itu yang kemudian terjadi saling bunuh antara khalifah-khalifah. Itu pasca Khalifah Rasyidin meninggal dunia juga terjadi hal yang sama. Itulah kemudian yang disisakan dari perjalanan konstitusi yang tidak lahir dari sebuah kesepakatan bersama, tapi lahir dari sebuah kepentingan. Ketika kepentingan itu kemudian melebihi apa yang diinginkan dari yang lain, maka dia akan menjadi peperangan, ada perpecahan. Lalu bagaimana dengan negara yang berkonstitusi tapi masih banyak teroris yang berkeliaran, itu ada apa dengan konstitusi ini, Pak? Seperti kita contohnya, kenapa masih terjadi pembantaian yang di KKB itu, sedangkan jelas-jelas negara kita sudah berkonstitusi? Apakah orang-orang timur itu tidak paham dengan konstitusi, atau mereka punya konstitusi sendiri lalu ya sehingga akhirnya terjadi pembantaian seperti yang kita lihat kemarin itu, Pak? Itu kemudian menjadi dasar kenapa Soekarno kemudian masuk ke ini ya,
masuk ke Papua. Jadi peristiwa sejarahnya harus kita paham, makanya kita harus tahu dalil naki dan dalil aklinya. Apa sejarah yang terbelakangi Papua harus tidak boleh merdeka sampai dengan detik ini. Nggak ada cerita Papua boleh merdeka kemudian. Walaupun beberapa negara di luar itu kemudian memaksa mengikuti jejak dari Timor Leste, ya, Timur. Timur itu masuk ke Indonesia tahun 75. Tahun 75 lewat operasi Serja, ya. Dia dipaksa untuk masuk ke Indonesia, padahal dia bukan bagian dari kesepakatan KMB. Agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua adalah peristiwa sejarah yang kemudian tercatat yang mengawali munculnya kemudian kenapa harus Papua Nugini masuk ke Indonesia. Itu dasarnya. Pemberian kesepakatan kalau dari ininya dulu ada namanya Hindia Inggris dan Hindia Belanda. Hindia Inggris itu dimulai dari India. Hindia Belanda itu dimulai dari Melayu. Melayu sampai ke Papua itu adalah milik Belanda. Perbatasannya ada di Papua Nugini. Dari Papua Nugini ke sana itu semuanya Inggris. Itu pembagian dari kolonialisme. Jadi kolonialisme itu sepakat membagi negaranya. Seperti Prancis yang menjual Melayu, ya. Awalnya masuk ke Indonesia ini, masuk ke Batavia ini adalah Prancis. Portugis itu di Maluku. Belanda belakangan kemudian dijual dan seterusnya. Itu kalau kita belajar sejarah panjang kita jelaskan soal sejarah. Tapi KMB agresi Belanda pertama dan Belanda kedua. Belanda masuk ke Indonesia itu atas permintaan Belanda kepada Nika yang kita kenal hari ini dengan NATO. Nah, jika bakal lainnya NATO itu adalah Nika. Karena pemenang Perang Dunia Kedua adalah Amerika. Karena Belanda sudah membantu Amerika pada saat Perang Dunia Kedua, dia minta bantuan kepada Amerika untuk dibantu masuk ke Indonesia. Karena Jepang sudah takluk, akhirnya dia masuk ke Indonesia. Belanda tidak rela Indonesia ini lepas dari hasil karena dia sudah membangun perusahaan, ya, sudah membangun jalur kereta api dari dari Panarukan ke Banten itu sudah dibangun. Perkebunan sudah dibangun oleh Belanda. Perusahaan migas sudah dibangun oleh Belanda. Jadi perusahaan kereta api, perusahaan migas, perusahaan telekomunikasi, sampai ke perkebunan yang kita kenal dengan nama PTPN itu Belanda sudah bangun. Belanda tidak rela itu jadi milik Indonesia karena dia sudah mengeluarkan begitu banyak biaya untuk membangun itu dan sudah membayar hutangnya VOC, maka dia harus merebut kembali Indonesia. Makanya dia masuk ke Indonesia, agresi 46 itu, karena pada saat 45 itu dia sedang berperang melawan Jepang bersama Amerika. Makanya begitu dia masuk, dia ajaklah Belanda, diajaklah Amerika dengan membonceng tentara Nika yang lainnya. Masuk agresi pertama, lahirlah kesepakatan Linggarjati. Kesepakatan Linggarjati akhirnya tidak melahirkan satu maupun yang lainnya, semuanya dilanggar oleh Belanda. Makanya muncul kemudian agresi militer Belanda kedua 49. Nah, di agresi militer Belanda kedua 49 itu akhirnya kesepakatan soal Indonesia harus membentuk negara federal, bukan negara kesatuan. Keinginannya Belanda, kenapa dia harus membentuk negara federal? Agar mudah dikontrol. Negara Sumatera Barat, Sumatera Timur itu dua. Kalimantan, kemudian Jawa, kemudian Indonesia Timur, disitulah kemudian kesepakatan itu melahirkan ini adalah wilayah Hindia Belanda, yang ini adalah wilayah Hindia Inggris dari hasil kesepakatan KMB, Konvensi Meja Bundar. Nah, ketika kesepakatan itu sudah lahir, dia sudah membagi itu di KMB, ya. Jadi Papua itu masuk ke Indonesia. Silahkan Inggris itu ambil Papua Nugini.
begitu juga dengan Maluku dan seterusnya. Karena Hindia Belanda, kita bicara Hindia Belanda yang sudah dipetakan. Nah, Inggris itu tidak sampai di Malaysia sebetulnya. Tidak sampai di Malaysia. Jadi Malaysia itu sudah menjadi bagian tersendiri yang kemudian nanti membentuk Nusantara. Pemberian kemerdekaan Inggris kepada Malaysia itu yang kemudian melahirkan perang perebutan Papua Nugini. Karena kesepakatan KIB yang dilanggar. Itu yang saya katakan, sampai mati orang-orang Papua itu tidak akan lepas dari NKRI. Karena itu kesepakatan. Kalau Papua lepas, maka Sarawak Indonesia Timur itu harus menjadi Indonesia. Perlu dicatat itu ya. Sarawak, Bukit Darussalam itu harus masuk ke Indonesia. Oh, kalau Papua dilepas. Kapan dia masuk Sarawak itu, Pak? Kalau Papua itu merdeka, ya akan diambil Sarawak dan Brunei Indonesia. Itu kesepakatan KMB, kesepakatan pembagian kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Oh, kalau Papua merdeka, kirain udah masuk Sarawak. Nah, itu yang kemudian cikal bakalnya, kemudian dia serahkanlah Malaysia itu kepada Sarawak dan seterusnya itu. Nah, dari kesepakatan konvensi meja. Iya, dak mana hukumnya jelas. Matiin mic-nya itu. Rika, Erwin, dia baru masuk itu. Talian menindas sebenarnya di sini. Dia ulah balik deh, sebenarnya talian menantu. Astaga, nanti kita keluarkan. Mic-mu Holid. Matiin mic-nya, Holid. Jangan sampai dikeluarkan nanti sama Pak dosen. Kan dengan Muhammad Musa. Nah, Lanjut. kita lanjut ya. Banyak kalau bicara soal Papua, kita harus bongkar nanti di materi selanjutnya soal sejarah konstitusi. Kita lanjut ke soal konstitusi dulu. Nah, di Eropa muncul gagasan yang menentang dan menobrak praktik monarki absolut. Nah, ini yang pertama kali yang terjadi di Eropa. Jean-Luc Montesquieu, Rousseau. Nah, ini tiga tokoh yang kemudian menolak soal sistem monarki absolut. Ya, ini ide dasarnya kemudian. Kenapa monarki absolut itu dilawan? Rasulullah juga melawan yang namanya model monarki absolut. Islam itu tidak mengakui soal yang namanya raja. Jadi kedudukan semua orang itu sama. Tidak ada yang kemudian harus memiliki atau menguasai yang namanya sumber daya alam itu untuk kepentingan seseorang. Itu Islam. Di zaman Rasulullah itu dia sudah menjadi menolak yang namanya sistem itu. Semua harus lahir dari sebuah kesepakatan bersama. Semua boleh memiliki, semua boleh menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, John Locke itu mengajarkan soal bagaimana kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Dari sinilah kita mengenal yang namanya hukum adat kemudian. Kekuatan adat atau kekuatan rakyat itu menjadi sesuatu yang harus menjadi garansinya. Apakah rakyat setuju atau tidak dari sebuah kebijakan yang dilahirkan. Kalau rakyat tidak setuju, maka dia tidak boleh dijalankan. Tapi kalau rakyat setuju, dia boleh dijalankan. Maka itu yang kemudian melahirkan sebuah kebiasaan. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah semuanya seperti ini. Sovereignty itu semua lahir untuk kepentingan rakyat, semua lahir untuk atas kemauan rakyat. Nah, itu yang dimaksud oleh John Locke. Kemudian memunculkan yang namanya Montesquieu. Montesquieu berbicara soal pembagian kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Trias politika. Nah, trias politika Montesquieu yang kemudian di dalam bukunya Jim Lee Asdiki itu yang dikritik. Trias politika yang dimaksud Jim Lee Asdiki atau pemisahan kekuasaan, dia memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi tanpa kontrol kemudian. Semua berjalan sendiri-sendiri, makanya Montesquieu teorinya itu berlaku cuma 1 jam. Berikutnya itu tergantikan. Bukan pemisahan kekuasaan, tapi harus ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu adalah memperjelas posisi legislatif itu seperti apa.
posisi eksekutif itu apa? Posisi yudikatif itu apa? Nah, itu yang tertulis dalam bukunya Gimli. Jadi Montesquieu dengan teorinya Trias Politica itu yang hanya berlaku 1 jam itu sudah kemudian berubah ketika kalau jadi pemisahan kekuasaan maka tidak ada kontrol. Maka yang harus ada itu adalah pembagian kekuasaan, memperjelas posisi kedudukan masing-masing ketiga organ lembaga ini. Kemudian Rousseau, DJ Rousseau yang orang Prancis ini, dia bicara general will. Kalau hari ini kita bicara soal politic will. Jadi ada kehendak umum. Kehendak umum masyarakat ini harus dibarengi dengan political will. Kemauan dari pemimpin. Kehendak masyarakat harus juga berbarengan dengan political will pemerintah. Kehendak masyarakat juga harus lahir keinginan dari politik. Jangan masyarakatnya berkehendak, tapi para pemimpinnya tidak kemudian menjalankan kehendak masyarakat. Itu yang dimaksud oleh Rousseau. Nah, di Inggris, Raja John dipaksa oleh beberapa bangsawan, ini akan dikatakan oleh sejarah Magna Carta. Di Inggris itu yang sistemnya monarki absolut, kekuasaan mutlak raja. Di Inggris, Raja John namanya, Raja John. Orang keturunan 1200-an, 1215. Itu mengakui hak. Jadi mereka Raja John dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui hak mereka. Persetujuan pemungutan, penangkapan melalui pengadilan. Jadi di situ bicara soal equality before the law. Bagaimana kedudukan hukum orang itu sama. Kemudian persetujuan, jadi raja itu kalau memungut pajak harus ada persetujuan bangsawan. Kalau tidak ada persetujuan bangsawan tidak boleh memungut pajak. Nah, itu bentuk kontrol kemudian. Kenapa raja harus persetujuan bangsawan? Karena pada saat itu hasil pungutan pajak itu selalu digunakan pesta pora oleh raja. Raja menggunakan pajak-pajak itu untuk dia berpesta, tidak kemudian diketahui oleh para bangsawan yang lainnya. Karena bangsawan Inggris itu kan sudah mulai banyak, gitu. Nah, itu yang kemudian melahirkan yang namanya Magna Carta. Magna Carta ini adalah proses bagaimana pendistribusian perekonomian itu yang dari masyarakat dipungut dikembalikan. Kemudian soal bagaimana hak asasi manusia, soal bagaimana orang ditangkap itu harus melalui proses persetujuan pengadilan. Itu yang makanya lahirnya equality before the law. Nah, di Amerika itu berangkit dari perjuangan melawan kolonialisme Inggris. Itu yang bersama. Itu yang kemudian memunculkan Declaration of Independence 1776. Di Amerika memunculkan perjuangan HAM juga kemudian. Di 2 tahun berikutnya itu soal Bill of Rights. Bill of Rights ini bicara soal bagaimana kekuatan orang kulit hitam itu harus diakui kedudukannya sama. Nah, sebelumnya orang-orang di Amerika itu, orang-orang kulit hitam itu selalu dianggap sebagai orang-orang exodus, imigran, orang-orang imigran yang datang dari Afrika dipekerjakan di Amerika sebagai budak. Makanya memunculkan perlawanan orang kulit hitam melahirkan yang namanya Bill of Rights. Nah, di Prancis itu pecah perang revolusi antara kaum borjuis menentang dominasi absolut raja. Nah, ini yang kemudian memunculkan Declaration des Droits de l'Homme of Education. Ini deklarasi soal bagaimana kedudukan semua orang ini adalah sama di hadapan hukum. Kedudukan raja itu tidak kemudian menjadi dianggap tidak kemudian menjadi wakil Tuhan. Raja ya adalah raja berdasarkan keturunannya, tapi dia tidak boleh kemudian perintah berdasarkan kesewenang-wenangannya. Semua hal ini didasarkan oleh faktor ekonomi kemudian. Faktor ekonomi yang mempengaruhi masyarakat melawan ketidakadilan terhadap pemimpinnya. Nah, konstitusi yang mengenai prinsip konstitusionalisme modern memuat hal-hal sebagai berikut. Jadi kumpulan kaedah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Jadi hampir semua konstitusionalisme modern itu bicara soal pembatasan kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Bagaimana lembaga-lembaga negara itu berfungsi untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita luhur dari sebuah konstitusi tersebut. Nah, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia itu kemudian. Hak asasi manusia itu hampir ada setengahnya itu di pasal 28 di Undang-Undang 45.
semua konstitusi negara itu pasti menganut soal hak asasi manusia. Tidak kecuali Magna Carta yang tadi. Magna Carta yang tadi yang kita bicara soal Magna Carta itu adalah bagaimana raja mengakui kedudukan dari para bangsawan. Kemudian revolusi ini Bill of Rights itu kemudian persoalan bagaimana kelompok masyarakat secara umum itu bisa ikut juga mengawasi bagaimana kekuasaan raja. Ketika raja memungut pajak, itu harus berdasarkan kesepakatan para bangsawan. Makanya bangsawan-bangsawan Inggris itu digaji oleh negara. Digaji oleh negara karena dia ikut terlibat dalam pemerintahan. Itu yang dikenal dengan nama sistem yang sebelumnya monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Ada konstitusi atau ada kebiasaan yang kemudian menjadi hal yang harus dilakukan oleh raja kepada para bangsawannya. Karena bangsawan raja ini kan banyak dari keturunannya, dan itu yang harus negara distribusikan ke ininya. Seperti misalnya pas makmuran Inggris, itu kan harus bayar pajak. Berapa pajak yang harus dibayar kepada Inggris. Kemudian pembagian tugas dan sekaligus petugas dari suatu sistem politik, deskripsi dan seterusnya. Hampir sama. Nah, William Andres, prinsip konstitusi modern itu berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus. Jadi konsensus atau kesepakatan itu soal bagaimana kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Kalau di Indonesia, cita-cita bersamanya itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Salah satunya itu soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini semua warga negara di Indonesia ini harus cerdas, harus bersekolah. Makanya dalam konstitusi 20% APBN itu dianggarkan untuk pendidikan, 20%. Jadi anggaran terbesar itu ada di pendidikan, 20%. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian dunia, ikut menjaga perdamaian dunia. Tadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Semua orang boleh merdeka. Itu konstitusi kita. Jadi konstitusi kita itu akomodir dari beberapa konstitusi yang lahir kemudian. Mengakomodir beberapa piagam-piagam konstitusi yang kemudian diakomodir menjadi satu kesatuan. Misalnya, kenapa kita tidak menggunakan piagam Jakarta? Soal negara Islam, kita mengikuti apa yang ada di piagam Madinah kemudian. Itu ide dasarnya kemudian. Kenapa piagam Jakarta tidak dimasukkan ke dalam konstitusi? Karena piagam Jakarta itu kan bicara soal negara Islam dan seterusnya. Tapi kita coba bagaimana mengakomodir apa yang ada di dalam piagam Madinah. Nah, jadi kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Jadi prinsip negara hukum itu menjadi penting. Hampir semua konstitusi itu menganut tentang prinsip negara hukum. Hukum harus menjadi panglima kemudian, bukan politik. Kalau politik yang menjadi panglima, maka hukum itu tidak kemudian memiliki kekuatan. Itu yang ada di dalam konstitusi sebelumnya, sebelum amandemen. Kekuasaan tertinggi itu ada di MPR dan presiden adalah mandataris MPR. Itu dia bicara kekuasaan tertinggi ada di MPR. Begitu bicara MPR, mana adalah kekuasaan politik, bukan kekuasaan hukum. Amandemen 45 itu merubah sistem konstitusi kita. Jadi Indonesia negara hukum itu semakin tegas di pasal 1 ayat 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi prosedur ketatanegaraan. Jadi di konstitusi itu menjelaskan bentuk seperti apa sih yang mau dilakukan oleh sebuah negara. Misalnya ada lembaga pemilu, itu jelas diatur. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan daerah yang dikenal dengan nama desentralisasi dan otonomi daerah maupun dekonsentrasi. Itu di pasal 18 misalnya. Itu mempertegas kita tidak kemudian menganut sistem sentralisasi walaupun wajahnya sentralisasi hari ini. Nah, ini yang kemudian diatur di dalam sebuah konstitusi. Bagaimana pengaturan daerah dengan pusat, bagaimana pengaturan lembaga-lembaga negara, bagaimana pengaturan soal institusi independen dari sebuah negara. Misalnya Bank Indonesia tidak lagi di bawah pemerintah. Konstitusi sebelumnya ada di bawah pemerintah. Jadi Bank Indonesia semuanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tapi hari ini dia bersifat independen. Kemudian ada BPK, selaku pengawas keuangan, dia bersifat independen. Jadi beberapa lembaga negara tidak kemudian melaksanakan fungsi dari ketiga sistem tadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ini saya jelaskan ada
KPU, bukan, ada penyelenggara negara disebut ya. Penyelenggara negaranya ada dua, ada KPU dan Bawaslu, sama-sama penyelenggara negara. Penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini pasal 22E itu disebut pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilunya ada dua, KPU dan Bawaslu. KPU selaku pelaksana administratif, Bawaslu selaku pengawasnya. Nah, salah satu aspek penting dari konstitusi modern adalah tipe rule of law. Konsep negara hukum itu memiliki tiga hal penting. Pertama itu soal supremacy of law. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pemerintah tertinggi. Kemudian ada equality before the law, persamaan di depan hukum. Equality before the law di dalam konstitusi kita itu diatur di pasal 27 ayat 1 dan 45, menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Nah, di situ kejelasan soal equality before the law. Kemudian ada soal due process of law, pengadilan yang jujur dan tidak memihak, atau pengadilan yang imparsial. Jadi due process of law ini adalah pengadilan itu tidak kemudian menjadi corong dari lembaga yang satu. Makanya hakim itu bukan corong undang-undang. Menguji suatu kasus di peradilan itu bukan kemudian bukan kemudian kita berbicara normatif di dalamnya. Bukan berbicara soal hukumnya, karena hakim itu bukan corong undang-undang. Hakim itu adalah pengawas dari undang-undang. Dia boleh membatalkan undang-undang. Dia boleh menyatakan undang-undang ini tidak dia berlakukan di dalam dirinya dengan melihat fakta, kemudian ini adalah rasa keadilan masyarakat. Makanya putusan hakim itu adalah putusan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Itu yang tertuang di dalam kekuasaan kehakiman. Di Undang-Undang Kehakiman itu menjelaskan putusan hakim adalah putusan berdasarkan rasa keadilan masyarakat, bukan berdasarkan undang-undang atau hukum secara normatif. Gimli Asidiki merangkum beberapa fungsi konstitusi. Jadi setelah ini dia. Nah. Kenapa diam, Pak? Yang macet slide-nya. Di Stahl, konsep negara hukum itu memiliki 4 elemen penting kalau dari Stahl. Jadi dia adalah bicara soal perlindungan hak asasi manusia. Sebelum perubahan konstitusi, pembicaraan soal HAM itu hanya ada di pasal 34, ya salah. Hanya ada di pasal 34. Nah, setelah amandemen konstitusi, hampir setengah konstitusi kita itu bicara soal hak asasi manusia. Bagaimana hak seorang perempuan, hak seorang masyarakat untuk menerima pendidikan, fakir miskin dan anak telantar yang piara oleh negara, kemudian hak untuk bersuara atau berorganisasi dan seterusnya. Makanya di pasal 28 itu adalah mencakup hampir setengah konstitusi yang diatur itu mengatur soal HAM. Karena semua hal yang diatur terkait dengan kewenangan lembaga negara harus kemudian diimplementasikan untuk melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat. Makanya Stahl itu mengatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia itu menjadi penting. Kenapa kita kemudian berbicara hak asasi manusia? Karena hampir ketika ada 3 hal yang kemudian menjadi hal yang sangat krusial ketika orang melakukan pelanggaran HAM, kedua ketika orang melakukan korupsi, dan kedua yang ketiga ketika orang merusak lingkungan. Jadi 3 hal ini yang kemudian menjadi hal penting di dalam konstitusi soal korupsi, soal hak asasi manusia dan pelanggaran perusak lingkungan. Kemudian pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan tadi sudah kita jelaskan, bukan pemisahan kekuasaan ya. Kekuasaan itu dibagi. Kekuasaan eksekutif itu apa saja, legislatif apa, yudikatif itu apa. Kemudian pemerintahan berdasarkan undang-undang. Jadi semua
pelaksanaan pemerintahan ini kan bukan hanya presiden. Jadi pemerintahan ini tadi itu ada kekuasaan kehakiman, ada legislatif, ada eksekutif. Jadi dia itu semua perbuatannya harus berdasarkan undang-undang, tidak boleh tanpa undang-undang. Kemudian yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara itu terkait soal bagaimana masyarakat bisa melakukan komplain terhadap keputusan pejabat publik atau pejabat negara. Bukan undang-undang ya. Kalau undang-undang itu yang kemudian kita kenal dengan nama judicial review. Tapi keputusan pejabat negara itu bisa kita gugat. Nah, itu yang melahirkan peradilan tata usaha negara. Nah, Jimli Asidiki coba merangkum dari apa yang dikatakan oleh para ahli tadi itu soal konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi dia menyatakan bahwa rangkuman konstitusi menurut Jimli Asidiki itu pertama adalah soal penentu dan pembatasan kekuasaan negara. Penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Organ negara itu punya ketentuan yang mengaturnya dan punya pembatasan yang mengaturnya kemudian. Mana hak, mana fungsinya, mana tugasnya dan mana fungsinya dan ada pembatasannya. Itu maksudnya Jimli. Yang kedua soal pengatur hubungan antar organ negara. Jadi organ antar warga negara itu ada pembatasan soal tidak boleh kemudian kewenangan pemerintah daerah diambil oleh pusat misalnya. Kewenangan Pemda diambil alih oleh Pemda yang lain, itu tidak boleh. Itu ada pembatasannya. Kewenangan Menteri Dalam Negeri tidak boleh diambil oleh Menteri Luar Negeri. Ada pembatasannya. Itu yang dimaksud pembatasan. Yang ketiga, pengaturan hubungan kekuasaan antar warga negara dengan warga negaranya. Jadi ada pengaturan kekuasaan, jadi apa hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Nah, itu yang memunculkan fungsi pelayanan publik kemudian. Ada pengawas fungsi pelayanan publik yang kita kenal dengan ombudsman. Jadi ombudsman itu mengawasi fungsi pelayanan publik. Karena warga negara, negara atau kekuasaan negara itu wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang wajib diberikan kepada masyarakat, misalnya kita bicara soal hak dasar masyarakat, soal dia harus bersekolah misalnya. Maka negara harus menyediakan tempat orang untuk bersekolah. Nah, tidak heran kemudian 20% tadi biaya pendidikan itu, karena itu hak dasar. Hak masyarakat untuk menerima pendidikan. Hak masyarakat untuk menerima kesehatan misalnya. Maka tidak boleh orang sakit kemudian ditolak oleh rumah sakit. Kalau dia ditolak, berarti negara yang harus kemudian dia mintain pertanggungjawaban. Itu. Untuk bersekolah dan hak atas identitas dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan soal bagaimana hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Jadi kita anggap kemudian negara adalah pelayan dari masyarakat. Karena semuanya berdasarkan masyarakat. Nah, yang keempat adalah pemberi dan sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Jadi pemberi atau penerima legitimasi ini adalah kekuasaan legislatif. Jadi proses pembentukan undang-undang itu harus melalui lembaga legislatif. Untuk kemudian karena lembaga legislatif kita anggap sebagai wakil dari masyarakat. Maka pemerintah ketika membentuk undang-undang harus mendapat persetujuan dari wakil dari masyarakat, yaitu legislatif. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud oleh Jimli kemudian sumber legitimasinya adalah masyarakat. Jadi kekuasaan negara ini harus mendapat legislasi dan harus membuat legitimasi dari wakil masyarakat, ini DPR. Tidak boleh kemudian membuat undang-undang tanpa legitimasi dari wakil masyarakat. Kelima, soal pengaturan pengalihan kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yaitu rakyat atau raja kepada organ negara. Nah, jadi konstitusi itu yang kemudian merubah. Yang sebelumnya adalah milik raja, kemudian beralih menjadi milik masyarakat atau organ negara berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kemudian konstitusi itu adalah simbol pemersatu. Dengan konstitusi orang bisa bersatu, dengan konstitusi kemudian warga negara ini bersatu. Yang ketujuh, simbol rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Ini yang kemudian yang terkenal dengan nama Pancasila. Di dalam Undang-Undang 45 itu Pancasila kemudian juga diatur. Jadi dia adalah simbol identitas atau rujukan identitas sebuah negara bangsa. 8, soal sarana pengendali masyarakat di bidang politik, sosial, ekonomi.
Jadi dia sebagai cara untuk kemudian memproteksi kekuasaan dengan masyarakat. Itu seperti apa? Hanya dari konstitusi. Misalnya begini, negara berhak menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk kemakmuran rakyat atau untuk hajat hidup orang banyak. Itu negara kemudian. Jadi ada faktor ekonomi. Jadi misalnya sumber daya air. Sumber daya air itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Jadi negara bisa mengambil alih, tapi untuk kepentingan masyarakat. Karena kalau tidak begitu, maka swasta boleh memiliki mata air. Mata air kemudian dijual. Makanya cabang-cabang produksi yang penting untuk kehidupan orang hajat hidup orang banyak itu boleh diambil negara untuk kepentingan masyarakat. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian sisi politik, negara boleh kemudian mengendalikan persoalan politik. Nah, persoalan politik yang dikendalikan oleh negara, maka dia membentuk sebuah lembaga yang berfungsi melaksanakan yang namanya pemilu. Makanya fungsi pemilu itu dilakukan oleh satu komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum. Disitulah fungsi yang kemudian kita kenal dengan nama fungsi pelaksanaan politik setiap 5 tahun sekali dengan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Yang itu politik sosial. Sosial kemudian bagaimana negara mengatur hubungan-hubungan sosial di masyarakat dengan membentuk dengan fungsi-fungsi sosial tadi itu ya, fungsi sosial misalnya bansos, kemudian pengaturan ormas dan sebagainya macamnya. Jadi fungsi sosial ini kemudian agar tidak terjadinya apa yang tidak ada yang bicara soal terorisme dan segala macam. Nah, di situ fungsi negara untuk membangun fungsi sosialnya. Jangan kemudian dalam arti istilah pengendalian dalam masyarakat kemudian diberikan kewenangan pada negara. Negara kemudian punya hak untuk mengendalikan situasi masyarakat terkait dengan hubungan sosial, hubungan antar masyarakat dan seterusnya. Itu fungsinya. Kepercayaan terhadap negara itu menjadi penting ketika masyarakat sudah memberikan persetujuan kepada pemimpinnya untuk mengendalikan semua. Karena kalau tidak dikendalikan, maka itu terjadi. Kenapa minyak goreng langka? Karena persoalan ketidakmampuan negara untuk mengendalikan pasar. Ketika ini kan persoalan bagaimana solar itu. Kalau kemarin hari ini solar langka misalnya, itu akibat kita tidak mengatur secara berimbang aturannya. Ketika memberikan izin orang untuk menanam sawit, tapi tidak diatur apa kewenangan yang boleh diproduksi dari bibit dari luas lahan yang diberikan kepada sebuah perusahaan tersebut. Jangan kemudian saling tumpang tindih. Misalnya karena harga solar ini tinggi, orang lebih baik menjual solar ketimbang menjual minyak goreng misalnya. Itu kan pengendalian pasar akhirnya. Kemudian sarana perekayasa dan pembaharuan masa depan masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan negara boleh berwenang untuk membentuk hukum. Ini yang kita maksud dengan social engineering. Jadi hukum itu lahir untuk melakukan rekayasa sosial dan pembaharuan masa depan masyarakat. Jadi dia untuk kepentingan masa depan. Maka itu yang melahirkan hukum. Nah, jadi konstitusi tertulis itu adalah pedoman ketatanegaraan yang kedudukannya sebagai hukum dasar atau norma dasar tertinggi yang dituangkan dalam dua naskah tertulis atau dokumen atau lebih yang terkodifikasi seperti Amerika, Indonesia itu konstitusi yang tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu pedoman ketatanegaraan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi dalam satu dokumen yang diakui berlaku sebagai konvensi konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Itu seperti Inggris, Selandia Baru, Israel. Ada 4, satu lagi itu saya lupa. Ada 4 negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, yaitu Inggris, Selandia Baru, di selatan dari Papua Nugini itu Selandia Baru itu tidak punya konstitusi. Israel kemudian tidak juga punya konstitusi. Knetwehr itu membagi konstitusi menjadi 2 bagian. Konstitusi dalam arti luas adalah yang baik.
hukum maupun yang bersifat non hukum, yang ekstra hukum mengenai seluruh sistem pemerintahan untuk mengatur pemerintahan dan negara. Kemudian ada konstitusi dalam arti sempit, sekumpulan peraturan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara, pada umumnya dimuat dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait erat satu sama lain. Konstitusi politik, konstitusi sosial, dan konstitusi ekonomi. Ini kemudian bagian-bagian yang mengatur bagaimana konstitusi itu harus terdiri dari persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi. Tapi dia harus menganut sistem negara, hukum kemudian. Makanya konstitusi di Indonesia itu selain dia bersifat sebagai negara hukum atau rule of law, dia juga bersifat sebagai welfare state, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah bagaimana kedudukan masyarakat itu harus kemudian disejahterakan. Misalnya contoh pasal 33. Pasal 33 itu adalah ciri dari negara welfare state. Semua kekayaan negara itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Itu welfare state. Itu ciri dari negara welfare state. Jadi semua kekayaan negara ini itu dikuasai negara. Bukan pemerintahan, ya, dikuasai negara, maksudnya dikuasai negara tapi didistribusikan untuk kepentingan. Contoh didistribusikan untuk kepentingan masyarakat, misalnya pemberian hak kepada masyarakat. Jadi kan ada dua tipe hak atas tanah, ya. Hak atas tanah berdasarkan hukum adat, yang itu kita kenal kemudian ada namanya konversi. Kemudian hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Itu yang kita kenal dengan nama hak pakai kemudian, atau hak untuk hak pengelolaan, dipinjam kemudian dikelola dan membayar pajaknya. Nah, itu untuk kepentingan masyarakat kemudian. Jadi welfare state itu ide dasarnya adalah bagaimana sebuah negara itu sejahtera. Cara negara untuk sejahtera, masyarakatnya yang harus didistribusikan, kepemilikan dan segala macamnya. Itu berdasarkan melalui negara. Nah, konstitusi memiliki derajat tertinggi, jadi dia hukum tertinggi. Jadi undang-undang dasar dalam hierarki perundang-undangan, dia adalah hukum tertinggi. Puncak dari semua peraturan hierarki itu adalah Undang-Undang Dasar 45, makanya disebut sebagai hukum tertinggi. Konstitusi tidak derajat tertinggi. Kalau dia tidak derajat tertinggi, maka dia berarti ada nilai tertinggi yang kemudian diatur. Nilai tertinggi yang diatur kemudian memunculkan, kalau kan ada dia sebagai derajat tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, dan dia tidak derajat tertinggi tapi ada nilai besar yang diatur. Nah, nilai besar yang diatur ini yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Jadi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara ini. Nah, sumber dari segala sumber hukum berarti dia adalah berbentuk nilai. Nilai itu yang kemudian tidak boleh bertentangan, tidak boleh kemudian keluar dari nilai-nilai Pancasila. Makanya nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang kemudian menjadi spirit atau roh bersama untuk menjalankan konstitusi. Ada pertanyaan? Silakan dulu. Kering tenggorokan saya nih. Silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan sedikit, Pak. Silakan. Ini perihal apa tadi yang minyak goreng yang langka nih, Pak. Lalu kenapa pas di saat minyak goreng itu dengan harga yang melambung, kenapa minyak goreng itu tersedia gitu, Pak, tidak langka lagi? Kenapa hal tersebut, Pak? Tapi di saat minyak goreng itu dengan harga bisa dibilang relatif murah, itu kenapa menjadi langka itu? Terima kasih. Itu aja, Pak. Itu ya, saya tadi sudah katakan bahwa negara ketika Eropa ketika menolak sawit Indonesia ini kan negara paling produksi sawit tertinggi, ya, bersama Malaysia. Malaysia nomor 2 malahan, Indonesia nomor 1. Ketika sawit Indonesia ditolak di Eropa, kemudian pemerintah merubah ada namanya HPO, ya, HPO namanya. HPO itu menentukan sawit ini bisa dijadikan solar. Itu yang kita kenal dengan nama biosolar hari ini. Biosolar itu adalah produksi sawit.
Nah, pengusaha sawit itu lebih untung menjual solar ketimbang menjual minyak goreng. Nah, ketika negara mendistribusikan tanah untuk perkebunan sawit, semestinya ada hal yang diatur, ada regulasi yang diatur terhadap perusahaan-perusahaan mana yang diberikan konsesi untuk menanam sawit. Itu tidak boleh kemudian keluar misalnya dia hanya boleh untuk memproduksi minyak goreng, misalnya. Tidak boleh memproduksi solar. Nah, itu yang tidak diatur kemudian. Ketika itu tidak diatur, dianggap peluang bagi para mafia-mafia minyak goreng maupun mafia solar ya. Nah, akhirnya karena harga solar lebih tinggi harga jual solar lebih tinggi, lebih banyak untungnya ketimbang jual sawit. Para perusahaan sawit ini lebih baik membuat menjual solar ketimbang menjual minyak goreng. Itu pertama dari sisi soal kebijakan yang tidak diatur memproteksi. Ketika awalnya kita tidak pernah terpikir untuk membuat sawit menjadi solar, tapi ternyata mampu membuat energi terbarukan yaitu sawit menjadi solar, tidak kemudian dibatasi. Perusahaan mana yang boleh memproduksi solar, perusahaan mana yang hanya boleh memproduksi minyak goreng, terkait dengan pemberian konsesi tadi itu, konsesi perkebunan sawit. Tapi karena kebijakan itu dilihat sebagai norma yang kosong, maka semua kemudian lebih baik menjual solar ketimbang menjual minyak goreng. Kenapa harga minyak goreng kemudian tinggi ya? Harus diakui produksinya sedikit. Makanya dibuatlah kemudian pada saat itu, walaupun dipaksakan keluar ya, produksinya sedikit. Karena lebih untung jual solar ketimbang minyak goreng. Itu yang tadi. Nah, hari ini kemudian karena tadi itu persoalan misalnya awalnya harga minyak goreng 14.000 naik 2 kali lipat ya, menjadi berapa harganya? 25.000, ada yang 24, nah itu 2 kali lipat, luar biasa. Kemudian hari ini juga migas kemudian menjadi barang yang mahal, bisa naik 4 kali lipat. Nah, disitulah kemudian bagaimana para pengusaha solar itu mencoba mengkontrol harga solar agar dinaikkan karena kelangkaan migas hari ini. Terus diakui kalau di Eropa itu sudah harga minyak itu sudah 30.000 per liter. Di kita masih bisa beli Pertalite itu harganya 7.000 kurang berapa itu, 6.700, masih belum naik. Nah, kelebihan itu kan pasti ada subsidi. Makanya tidak heran kemudian pemerintah menyatakan kita siap-siap. APBN kita tidak cukup untuk menanggulangi atau mensubsidi masyarakat akibat tingginya harga minyak. Karena semua itu disubsidi. Ketika terjadi kenaikan itu pasti subsidi yang terjadi. Yang lain ada pertanyaan? Persoalan minyak goreng ya persoalan bagaimana regulasi yang kemudian kecolongan tidak mengatur hal-hal yang kemudian tidak diprediksi akan terjadi gitu kan. Ternyata kebutuhan solar ini tinggi, tapi tidak diatur cara memproteksinya. Saya lanjutkan metode perubahan konstitusi ya, lagi sedikit nih. Secara umum perubahan konstitusi dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama itu amandemen, yang kedua dengan pembaruan konstitusi. Nah, amandemen konstitusi, jadi konstitusi yang asli tetap berlaku dan bagian perubahannya konstitusi ditempatkan sebagai adendum atau sisipan dari konstitusi aslinya. Memang ada beberapa konstitusi, ada beberapa pasal dalam konstitusi yang kemudian dicabut, diganti, misalnya pasal 18. Pasal 18 itu sebelumnya terdiri dari 2 ayat, tidak salah, ayat 1 dan ayat 2. Pasca perubahan, ayat 1 dan ayat 2 tadi itu sudah hilang, tak ada. Berubah menjadi 7, 8 ya, ditambah 6A sama 6B. Jadi ada 8. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 6A, 6B. Itu pasal 18 contohnya.
Pasal 18 itu mengatur soal pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah, otonomi daerah, dekonsentrasi dan desentralisasi. Itu di pasal 18. Sama soal pasal 6 dan pasal 6A dan pasal 6B itu tidak salah mengatur soal daerah khusus dan daerah khusus ini bicara soal Aceh dan Papua sama Yogyakarta ya. Baru bicara soal daerah istimewa ya. Daerah khusus ini adalah Jakarta, sorry. Daerah istimewa ini ada Papua, ada Aceh, dan ada Yogyakarta. Itu daerah istimewa. Nah, itu yang kemudian diatur di pasal 18. Sebelumnya tidak pernah diatur. Kemudian pasal 1. Pasal 1 yang tadinya cuma satu pasal, itu bicara soal negara kesatuan Indonesia, itu bertambah menjadi 3. Soal negara hukum, di pasal 1 ayat 3, yang ayat 2 yaitu juga selain itu soal negara kesatuan sama Indonesia berbentuk republik. Itu mempertegas soal Indonesia itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud kemudian amandemen. Amandemen itu tidak merubah substansi dari pasal-pasal tersebut. Pasal tadi saya jelaskan pasal 18 walaupun dia dicabut seluruhan isi pasal itu, tapi pasal 18 itu adalah berisi soal pemerintahan daerah. Yang 2 pasal yang tadi itu digantikan dengan 8 pasal. Kemudian yang khusus pokok bicara soal pemerintahan daerah. Tidak kemudian berubah yang lainnya. Pasal 34 anak-anak telantar, begitu juga di pasal 34. Kalau dia pembaharuan konstitusi, konstitusi yang lama secara keseluruhan tidak berlaku lagi. Nah, ini pembaharuan. Jadi dia dicabut, diganti dengan konstitusi yang baru. Nah, konstitusi baru ini sehingga tidak ada kaitannya antara konstitusi yang lama dan konstitusi baru. Ini yang terjadi kepada pertama kita bicara soal konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 yang lahir 18 Agustus 45 itu pemberlakuannya baru berlaku di saat Dekret Presiden 5 Juli. Nah, sebelumnya ini ada 2 konstitusi yang berlaku. Pertama konstitusi RIS yang lahir pasca Konferensi Meja Bundar. Nah, itu keinginan Belanda yang kemudian negara Indonesia itu berbentuk negara federal. Ada kemudian implementasinya ada 8 negara bagian. Ada negara Sumatera Barat dan Sumatera Barat dan Sumatera Timur ya. Tidak salah itu. Kemudian Kalimantan, negara Indonesia Timur itu Sulawesi, Bali, Lombok ke timur. Itu negara Indonesia Timur. Kemudian ada Jawa, ada Kalimantan 2 tidak salah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat itu. Kemudian Jawa itu ada 2 karena ada daerah istimewa Yogyakarta sama Jawa pada saat itu. Itu yang kemudian bicara soal pemerintah daerah. Banyak kemudian pasal-pasal lagi, misalnya pasal 18. Pasal 18 itu sampai bicara soal pasal 18 asli itu hanya satu pasal yang menjelaskan soal hak asasi manusia, tapi ketika terjadi perubahan dia tidak merubah substansi dari pasal 28, pasal 28 itu soal HAM. Dia malah menambah kemudian HAM berdasarkan kriterianya yang lainnya. Nah, itu di pasal 28. Kalau dia pembaharuan pasti hilang semuanya. Itu yang dimaksud dengan metode amandemen dan bedanya amandemen dan pembaharuan. Nah, Jelinek itu menjelaskan ada 2 cara perubahan konstitusi. Pertama yang dia sebut adalah dengan Verfassung Änderung, yaitu cara perubahan konstitusi yang dilakukan secara sengaja berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam konstitusi yang berlaku. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau di konstitusi kita itu jelas, syarat-syarat untuk amandemen itu diperjelas. Sekian yang harus ada dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua, Verfassung Wandelung, yaitu cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan tidak berdasarkan cara-cara yang ditentukan dalam konstitusi yang berlaku, melainkan melalui cara-cara seperti revolusi, kudeta, dan konvensi. Itu bisa merubah konstitusi secara keseluruhan. Tidak melalui tadi amandemen maupun pembaharuan. Itu yang dimaksud oleh Jelinek. Jadi dia bisa 2 hal itu, bisa juga dengan cara evolusi. Nah, Ware itu menyatakan ada 4 perubahan konstitusi. Pertama itu formal amandemen, perubahan konstitusi dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kalau di kita itu di pasal 37 tidak salah.
Pasal 37 itu memperjelas soal bagaimana tata cara perubahan konstitusi. Kemudian ada some primary force. Jadi perubahan konstitusi akibat dorongan kekuatan primer seperti faktor politik. Nah, itu tadi ada kudeta, ada revolusi atau ada reformasi. Itu yang dia maksud dengan some prime force. Yang ketiga ada judicial interpretation, yaitu perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan. Nah, ini yang bisa dilakukan kemudian harus lebih kenali sering disebut dengan judicial review. Judicial review terhadap sebuah undang-undang terhadap undang-undang untuk untuk menjaga konstitusi. Ini yang disebut dengan judicial review. Yang ketiga ada USEC atau convention. Jadi perubahan konstitusi itu oleh suatu kebiasaan atau konvensi yang lain jika ada kesepakatan rakyat. Nah, ini yang ada di Inggris kemudian. Ketika ada kesepakatan masyarakat, dia tidak perlu kemudian merubah, tapi cukup dengan kesepakatan itu bisa terjadi kemudian perubahan langsung terhadap sebuah kebiasaan yang buruk menjadi yang baik misalnya. Itu di Inggris seperti yang terjadi di Inggris. Jadi Taufikur Rahman Sauri menyimpulkan perubahan konstitusi ditempuh melalui dua cara. Jalan yuridis formal, yaitu perubahan konstitusi dilakukan dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang ada di dalam konstitusi. Yang kedua, jalan non yuridis formal atau jalan politis. Ini yang kemudian sering dilakukan melalui dengan cara revolusi, kekuatan politik dan sebagainya. Habis kayaknya. Baik, silakan ada pertanyaan. Bertanya sedikit, Pak. Silakan. Ya, mengenai perubahan konstitusi, apakah perubahan konstitusi itu ada pengaruhnya dari faktor internal maupun eksternal, Pak? Tadi sudah dijelaskan, perubahan konstitusi itu bisa dilakukan apakah dia kemudian berdasarkan jalur yuridis atau non yuridis kemudian. Kalau dia jalur yuridis, maka dia berdasarkan ketentuan yang mengaturnya. Nah, ketentuan yang mengaturnya soal perubahan konstitusi itu kemudian bisa melakukan amandemen konstitusi. Tapi kalau dia faktor non yuridis, maka syaratnya dia harus bisa melakukan, tadi itu saya katakan bisa ada revolusi, kemudian ada kudeta, ada reformasi. Itu faktor non yuridis. Hanya faktor non yuridis itu yang bisa melakukan perubahan konstitusi tanpa melalui prosedur hukum. Kalau di kita itu kan ada di pasal 37. Pasal 37 itu jelas. Tata cara perubahan konstitusi itu diatur di pasal 37. Tidak kemudian lewat atau dari kesepakatan partai politik misalnya, atau kesepakatan DPR, itu tidak. Tapi dia sudah jelas aturannya, itu faktor yuridis. Nah, faktor non yuridisnya ada 3 syarat tadi itu. Dia revolusi, dia kudeta, atau reformasi. Itu faktor di luar hukum, di luar ketentuan. Begitu. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Berapa orang ini? 33 orang. Silakan yang lain. Saya, Pak, saya. Ya. Ya, saya. Silakan, Ya, Pak, Iskandar. Kan pada masa sebelum amandemen masih membuka peluang mengubah dasar negara, Pak. Tapi kenapa sesudah amandemen yang terdapat pada pasal 37 bentuk negara tidak dapat diubah? Kenapa itu, Pak? Pasal Apa 37. faktornya? 37 itu perubahan konstitusi. Iya, Perubahan Pak. konstitusi pasal 37. Soal negara kesatuan itu ada di pasal 1 ayat 1. Soal republik itu ada di pasal 1 ayat 2 tidak salah. Soal negara hukum itu di pasal 1 ayat 3. Di situ. Kenapa kita tidak mau keluar dari negara kesatuan? Itu ada faktor sejarah kemudian. Kita sudah pernah menjadi negara federal, sudah. Kita sudah pernah menjadi misalnya mencoba membuat negara-negara ini berdasarkan negara-negara bagian. Tapi tidak cocok kemudian. Misalnya negara Indonesia Timur saja. Negara Indonesia Timur ini kan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa
agama yang berbeda-beda, lewat negara kesatuan kemudian dia mencoba disatukan kemudian membentuk provinsi. Misalnya NTB, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan NTT itu satu undang-undang. Undang-Undang nomor 64 tahun 58. Nah, 58 itu kan belum dekret presiden. Berarti yang masih berlaku itu adalah undang-undang dasar sementara. Nah, 3 provinsi ini saja itu masih dalam bentuk undang-undang dasar sementara. Nah, undang-undang dasar sementara pada saat itu negara ini berlaku adalah negara-negara bagian. Itu. Negara-negara bagian maksudnya ada negara Indonesia Timur. Kita ini masih dalam wilayah Indonesia Timur pada saat itu. Karena dia masih dalam undang-undang dasar, UUDS ya, UUDS. DPR kita ketika dekret presiden maka memunculkan DPRG namanya DPRS, MPRS. Itu ingat, MPRS itu lahir pasca dekret. Jadi semua produk pemilu 55 itu dibubarkan oleh Soekarno. Jadi pemilu 55 itu melahirkan konstituante. Konstituante itu ada 2 lembaga di dalamnya. Ada DPR dan ada utusan daerah. Kalau hari ini kita kenal utusan daerah itu adalah DPD. Nah, Dewan Perwakilan Daerah. Selain utusan golongan, utusan daerah, ada utusan ormas, utusan golongan ini misalnya China dan seterusnya itu ada golongan. Nah, unsur dari pemuda dan seterusnya. Yang terakhir itu masih menggunakan itu adalah zaman Fahri Hamzah pertama kali menjadi anggota MPR. Dia utusan dari mahasiswa misalnya. Begitu. Jadi kenapa dia tidak dirubah? Kenapa tidak bisa dirubah? Karena kita sudah belajar dari pengalaman sejarah sebelumnya. Kenapa kita memilih otonomi daerah kemudian terjadi perubahan hari ini walaupun siapapun yang berkuasa kemudian coba merubah soal sistem pemerintahan di daerah ini. Kedudukan pemerintah daerah misalnya. Itu yang terjadi. Yang lain ada pertanyaan? Udah mau jam 10 ini, jadi jam 9 kita mulai ya. Dari jam 8 kan. Jam 8 kita mulai. Saya akhiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh, berapa sih jumlahnya pesertanya ini? Absen dah, Pak. 33, Pak. 34 atau 32. 33. 33 sama Bapak itu. 33 sama Bapak. Berarti ada yang nggak masuk 4 orang. Iya. Lupa mungkin, Pak. Saya absen ya. Iya, Pak. Siapa? Absen dah. 4 orang nggak masuk ini. Jemaah akbar. Mana jemaah akbar? Nah, itu dia. Tadi masuk dia Pak Gema Akbar itu tapi keluar dia tadi. Hendri Kurniawan. Hadir, Pak. Lagi ke toilet, Pak. Hadir. Oh, hadir. Siapa yang ngomong Pak. ke toilet itu? Dibagikan kita, Pak. Sudah ada di siakat itu tinggal di download sebenarnya. Oh, siap. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.